Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Juliani, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Nomor UKG saya 201503084031. Kemudian hari ini pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 14.00 sampai dengan 15.00 akan kami lakukan pembelajaran jarak jauh sinkron untuk kegiatan pendahuluan hingga penutup. Untuk proses pembelajaran sinkron sudah kami laksanakan dari jam 10 tadi di Moodle Skansa. Oke, untuk memulai pembelajaran anak-anak silahkan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Mbak Silvi minta tolong dipimpin doa nggih. Oke, silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Pada hari ini bisa di-mute lagi ya Mbak Silvi ya. Oke, yang belum di-mute bisa di-mute dulu ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik ya, masih tetap semangat ya belajar PJJ ya. Dilihatkan senyumnya dulu biar lebih semangat. Iya, ini pertemuan kesekian kalinya ya kita bertemu di kegiatan sinkron. Iya. Dan ini masih nunggu teman-teman yang belum hadir ya. Nanti sambil menunggu teman-teman pada login, Ibu sampaikan dulu, Ibu presentasikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini di uji kinerja Ibu akan mengajar Anda tentang ini. Saya sampaikan ya. Nanti kalau tidak terlihat atau suara saya tidak jelas disampaikan ya. Ya. Oke. Iya. Sudah terlihat di layar? Sudah. Oke. Nah, ada yang masuk lagi. Nah, di sini kompetensi dasarnya saya perbesar ya. Oke. Menerapkan instalasi sistem operasi. Nah, di situ nanti indikator pencapaian kompetensinya Anda diharapkan dapat menyimpulkan perintah dasar sistem operasi. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, kalau tadi kan pengetahuan, ini menginstalasi sistem operasi dan menyajikan langkah-langkah perintah dasar sistem operasi proprietary dan open source. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak di Moodle Skansa di sini. Nah, ini kelihatan Moodle Skansanya, kalian sudah bisa mengakses di perangkatnya masing-masing ya. Ya. Oke, nah di sini untuk bahan ajarnya, LKPD-nya kan sudah kalian unduh tadi. Nah, untuk ini kan atau apa ya? Nah, ini udah presensi juga, beberapa anak udah presensi ya. Saya sambil melihat rekapannya ya. Nah, ini. Oh, banyak. Tinggal beberapa anak yang belum hadir ya. Sambil menunggu di sinkron dan asinkronnya. Nah, di sini tujuannya setelah membaca e-modul dan berdiskusi dengan guru dan teman, peserta didik mampu menyimpulkan perintah dasar operasi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, melalui kegiatan presentasi nanti, setelah ini ya sama refleksi sama kesimpulan dan berdiskusi dengan guru dan teman, peserta didik mampu menyajikan langkah-langkah perintah dasar sistem operasi proprietary dan open source dengan tepat dan disiplin. Nah, hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan kepada Anda beberapa perintah dasar. Nah, Anda kan sudah belajar e-modulnya, kita sudah diskusi, cuma nanti kita bisa nambah diskusi lagi. Ini ada diskusi singkatnya, tujuan pembelajaran, ini materi pokoknya ya, perintah dasar DOS, Windows, dan Linux. Kelihatan semua? Belum ya? Ini. Nah, ini kelihatan? Halo? LKPD sudah kelihatan? Oke, ini untuk LKPD-nya ya. Oke, halo? Kelihatan ya? Oke, enggak apa. Ini yang
bahan ajar untuk yang perintah dasar DOS nggih. Saya coba sampaikan ke Anda. Nah, ini ada. Ini saya demonstrasikan terlebih dahulu. Beberapa anak kemarin sudah mencoba nggih. Ini saya coba lagi. Ini ya. Bisa kelihatan? Kalian bisa menekan tombol Windows plus R. Sebelumnya ease of access-nya dulu. Nah. Oke, langsung display. Di sini nanti bisa Anda tekan tombol Windows plus R ini ya, sehingga muncul tampilan run, atau nanti Anda bisa tekan tombol ini Windows kemudian run gitu ya. Di sini akan muncul command prompt. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kemarin beberapa anak mencoba ini ya, kita coba yang dir. Nah, directory untuk melihat isi directory di folder C user bikin komputer sini ya. Nah, di sini akan terlihat tampilan ya. Nah, kalau di folder Anda berarti di C sini users kemudian bikin komputer sini. Oke, terlihat anak-anak ya? Terlihatkah? Ya. Oke, kalau ini kan kemarin sudah yang sistem operasi GUI. Kemudian di sini ada yang CLI, perintah dasarnya dir untuk melihat directory. Kemudian CLS ya, untuk apa kemarin CLS? Ada yang ini tahu? Oke, untuk menghapus tampilan atau clear screen ya, kita coba. Nah, sehingga tampilan yang setelah kita gunakan untuk praktek akan terhapus gitu ya. Beberapa contoh demonstrasi dari Ibu. Ini waktunya Anda untuk presentasi, silahkan. Sebentar, Ibu tutup dulu ya ininya ya. Nanti yang sudah mengerjakan LKPD-nya sudah diunduh ya, lembar kerja Ustadz Didi. Ini masih menunggu beberapa anak yang belum mengumpulkan, nanti ditunggu ya. Beberapa anak yang belum mengumpulkan. Oke, saya hentikan berbagi. Sudah. Oh iya, pastikan ketika Anda melakukan web meeting atau Google Meet, pastikan dalam keadaan aman ya, tidak dalam sedang perjalanan juga ya. Jadi keamanan tetap dijaga, tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke. Ya, Bu. Oke, setelah kita web meeting ini kita langsung lanjut ke diskusi di WhatsApp ya. Sampai ketemu di WhatsApp group. Ya. Saya tunggu. Oke, sebentar. Berikut adalah tampilan pemberitahuan kepada siswa untuk presensi di media sosial dan juga untuk kegiatan web meeting hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Nurul Arofah dari kelas 10 nomor absen 34. Perintah dasar DOS antara lain 1. DIR merupakan perintah internal yang digunakan untuk melihat suatu isi direktori. Kedua, CLS digunakan untuk menghapus layar. Ketiga, ATTRIP merupakan perintah eksternal untuk melihat atau mengubah atribut file. Keempat, REN merupakan perintah internal untuk mengubah nama file dengan file yang baru. Kelima, MD atau MKDIR digunakan untuk membuat direktori baru. Keenam, RT merupakan perintah internal untuk membuat direktori baru. 7, CD atau CHDIR. 8, copy. 9, DEL. 10, move digunakan untuk memindahkan file ke tempat yang kita inginkan. 11, FDISK. 12, format merupakan perintah eksternal untuk memformat hard disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Afriza dari kelas 10 Multimedia nomor absen 23. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perintah dasar Windows. Windows adalah sistem operasi yang lebih baru, lebih bagus, dan berbasis GUI. Windows terkenal dengan sistem desktopnya. Perintah dasar Windows yang pertama, perintah dir. Perintah dir digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. Kedua, perintah MD. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori atau subdirektori. Yang ketiga, perintah CD atau chdir, change directory atau pindah directory. Perintah ini digunakan untuk pindah directory atau mengubah direktori aktif. Yang keempat, perintah RD atau remove directory, perintah untuk menghapus direktori maupun subdirektori, namun harus dilakukan pada posisi yang tepat. Yang kelima, perintah copy. Perintah copy adalah perintah internal yang tidak memerlukan file khusus pada Microsoft DOS. Yang keenam, perintah CLS. CLS singkatan dari Clear Screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Yang ketujuh, perintah type digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Yang ke-8, perintah FWR atau var digunakan untuk menampilkan versi DOS yang digunakan. Yang ke-9, perintah date. Date berfungsi untuk mengubah tanggal dari DOS. 10, perintah time. Time digunakan untuk mengubah sistem waktu yang ada pada DOS. 11, perintah RN digunakan untuk mengubah atau rename nama file dengan file yang baru. 12, perintah move. Perintah ini digunakan untuk memindahkan satu file atau beberapa file pada tempat yang kita inginkan. Juga bisa mengganti nama file directory dan nama file yang dipindahkan. Perintah dasar Linux. Yang pertama, pwd berfungsi untuk mengetahui direktori user yang memiliki format seperti home atau username. Yang kedua, is berfungsi untuk mengetahui file apa saja yang ada pada direktori yang sedang Anda buka. Kemudian cd berfungsi untuk masuk ke sebuah direktori. Kemudian mkdir dan rmdir. Gunakan komen mkdir ketika Anda perlu membuat folder atau direktori. Komen rmdir digunakan untuk menghapus direktori. Kemudian rm berfungsi untuk menghapus file dan direktori. Perintah DOS adalah perintah-perintah yang dapat dijalankan di dalam sistem operasi DOS. Dalam sistem operasi DOS terdapat dua jenis perintah, yaitu satu, perintah internal. Perintah internal yaitu perintah-perintah yang telah dimasukkan ke dalam komen. Dua, perintah eksternal. Perintah eksternal yaitu perintah-perintah yang tidak dimasukkan ke dalam komen. Ya, perintah dasar Windows. 1. Perintah CLS
Clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. 2. Perintah TYPE digunakan untuk menampilkan file teks. 3. Perintah VIR digunakan untuk menampilkan versi DOS yang digunakan. 4. Perintah DATE berfungsi untuk mengubah tanggal dari DOS. 5. Perintah time digunakan untuk mengubah sistem waktu yang ada pada DOS. 6. Perintah RIN digunakan untuk mengubah nama file dengan file yang baru. 7. Perintah move digunakan untuk memindah beberapa file pada tempat yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrem, terus pen, MC atau MKdir dalam kurung next directory terus RD remove directory atau CD atau hadir change directory dan kopi wis sopo mana penuh hadiah kemudian berkelipan pakai nomor tolong si perintah hadiah kok ya perintah dasar dek Windows saya Windows Lihat lu. media aku Nomor piro? nomor aku sampai nomor 1 Itu biru. wah aku sekarang pak nomor piro sepuluh kok Aku telu kok. ya sekarang saya teman-teman itu pakai kenal di mobil komen dasar itu 1 PWT perintah dasar itu PWT berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang ada digunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut atau penuh yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dari garis miring. 11 perintah eksternal untuk melihat atau membuka atau membuat pabrik. Yang kedua adalah perintah dasar command from Windows, yaitu yang pertama color. Perintah ini digunakan untuk mengubah warna baik di tulisan maupun background. Ada 16 pilihan warna. Format penulisan color atribut 1, color atribut 2, terus enter. Yang kedua, perintah ini dapat digunakan untuk menampilkan atau mengganti tanggal, bulan, tahun. Yang ketiga adalah time atau waktu. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah waktu. Format penulisan time atau enter. Yang keempat, poll. Perintah untuk menampilkan label dan nomor seri suatu drive. Yang kelima, help. Berfungsi untuk menampilkan panduan suatu perintah. Yang keenam, prompt adalah perintah untuk mengubah prompt menjadi teks maupun yang rekan-rekan sukai. Yang kelima, exit. Perintah untuk keluar dari command prompt. Yang keenam, find. Perintah untuk mencari serangkaian teks dalam sebuah file atau file. Yang ke 9, perintah untuk menyalin satu atau beberapa file ke lokasi yang lain. Yang ke-10 adalah rename. Perintah untuk mengubah nama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk
Selanjutnya langsung ya, silakan Anda presentasi. Silakan yang siap terlebih dahulu. Saya Oh iya, silakan mau mencoba boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Suaranya bisa lebih jelas ya. Di sini saya akan membacakan perintah dasar Windows. Iya. Pertama, dir. Perintah dir digunakan untuk melihat sebuah direktori. Juga perintah md atau mkdir. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori atau subdirektori. Juga perintah hadir. Perintah ini digunakan untuk pindah direktori atau membuat direktori aktif. Keempat, perintah fd. Perintah untuk menghapus direktori pun subdirektori, namun harus dilakukan pada posisi yang tepat. Kelima, perintah copy. Perintah internal yang tidak memerlukan file khusus pada MS-DOS. Keenam, perintah cls. Digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Ketujuh, perintah tipe. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kedelapan, perintah file. Digunakan untuk menampilkan versi DOS yang digunakan. 9, perintah dan berfungsi untuk mengubah tanggal dari DOS. Untuk atau format pengisiannya adalah MM, DD, YY atau bulan, tanggal, tahun. 10, perintah type. Digunakan untuk mengubah sistem waktu yang ada pada DOS. 11, perintah head. Digunakan untuk mengubah nama file dengan baru. Perintah ini tidak akan mengubah isi dari file tersebut. 12, perintah move. Perintah ini digunakan untuk memindahkan satu atau beberapa file pada tempat yang kita inginkan. Instruksi move selain untuk memindahkan file juga bisa mengganti nama direktori dan nama file yang dipindahkan. Oh iya. Terima kasih kepada Mbak Elsa. Kelompok berapa ya? Ini nomornya kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke. Tadi udah tak lihat ini ya. Di Google Salsa ini udah mengunggah ya. Nah, saya unpin dulu ya Mbak. Oke. Kondisi seperti ini kita tetap semangat belajar, kita jangan sampai ketinggalan para ilmu, dan mudah-mudahan nanti kalian sukses semuanya ya. Ini kelas berapa ini? Dijawab anak-anak. Kelas apa? Apa ini? Multimedia, dijawab anak-anak loh. Multimedia. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah merupakan perintah dasar, merupakan perintah yang paling dasar dari sistem operasi. Tahu sistem operasi. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu merupakan perintah awal, perintah dasar SO merupakan perintah yang paling dasar dari sistem operasi. Perintah dasar SO berbentuk teks. Perintah dasar dapat menjalankan proses dalam sistem operasi. Sudah ya. Silahkan ditutup doa untuk pertemuan hari ini, Kamis 17 November 2020, pukul 14.00 sampai 15.00. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu, Mas. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Amin, amin. Anda tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, gunakan masker, tetap jaga protokol kesehatan ya. Pastikan kondisi aman ketika web meeting dan belajar. Ingat, masa depan indah menanti Anda, kesempatan tidak datang 2 kali. Kemudian Anda harus semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Ini ya, nanti Anda tetap pembelajaran seperti biasa. Pasnya nanti kisi-kisinya saya unggah di Moodle Scan saya ya. Masih tanggal 30 ya. Mungkin itu dulu, nanti saya tunggu video-videonya yang belum mengumpulkan, saya tunggu. Sama tugas-tugasnya nyampe malam ini langsung editing video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Gimana masuk sekolahnya? Belum tahu juga. Tahun depan juga belum tahu ini. Berikut tampilan kehadiran siswa. LKPD lembar kerja peserta didik. Yang bisa diunduh siswa, kemudian forum tanya jawab siswa, kemudian ini unggah LKPD-nya. Kalau untuk menilai, Anda melihat nama siswanya, kemudian dinilai, diunduh tugasnya, kemudian dinilai, kemudian disimpan. Setelah menilai tugas dari siswa, kemudian direkap nilainya untuk kemudian dimasukkan ke daftar nilai. Oke, 10 mm. Setelah dimasukkan ke daftar nilai ini, kemudian jika nilainya di bawah 75 akan dilakukan remedial, dan jika nilainya di atas 75 akan dilakukan pengayaan. Seperti itu.